Dunia baru-baru ini digemparkan dengan sebuah virus baru yang cukup berbahaya. Tidak, virus ini sangat berbahaya. Dan berkat virus ini pula, masalah-masalah mulai bermunculan. Dari masalah politik, ekonomi, hingga masalah sosial. Di sini, kami sebagai perwakilan dari generasi milenial Universitas Airlangga ingin menanggapi hal tersebut. Sebelum kita membahas tentang masalah-masalah yang muncul akibat virus ini, ada baiknya kita membahas tentang virus ini terlebih dahulu. Novel coronavirus merupakan virus yang muncul pertama kali di Wuhan, China. Virus ini dipercaya menular melalui hewan, yaitu kelelawar dan ular, yang dijual di pasar yang berada di Wuhan. Dari saksi yang ada, pemotongan hewan ternak seperti ayam dan sapi dengan pemotongan kelelawar serta ular tidak dipisah sehingga menyebabkan penyebaran virus menjadi lebih luas. Pada awalnya, virus ini hanya ada pada tubuh kelelawar dan hanya menular melalui hewan ke hewan. Akan tetapi, karena beberapa hewan yang berpotensi menularkan virus tersebut dikonsumsi oleh manusia, virus ini pun mulai menyebar ke tubuh manusia dan menularkan ke manusia lain. Virus ini pun dengan mudah menyerang imun kita tanpa proteksi. Bagaimana bisa? Hal ini dikarenakan tidak adanya vaksin, karena virus ini merupakan virus yang baru saja muncul. Selain itu, virus ini sangatlah mudah menular, hanya melalui batu dan bersin. Selain itu, gejalanya hampir sama seperti gejala flu pada umumnya, sehingga orang-orang seringkali tak sadar bahwa mereka terjangkit virus tersebut. Meskipun tingkat kematian yang dimiliki oleh virus corona ini lebih kecil daripada virus-virus yang pernah muncul di dunia, seperti SARS dan MERS, virus ini tetaplah berbahaya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menghadapi pandemi virus ini, seperti pembuatan vaksin, uji coba vaksin, social distancing, dan karantina yang telah diarahkan pemerintah. Tetapi, apakah semua berjalan sesuai harapan? Pemerintah telah mengumumkan terjangkitnya virus corona terhadap 2 warga di Indonesia pada bulan Maret 2020. Dan setelah hal tersebut, pemerintah juga telah memberikan upaya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, seperti memberikan tata cara dalam menghadapi virus corona dan upaya social distancing dengan karantina di rumah. Pemerintah telah memberikan arahan kepada warganya untuk bekerja di rumah atau work from home dan sekolah atau kuliah di rumah atau school from home, serta mengarahkan warganya untuk tetap di rumah dan tidak keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Banyak warga yang melakukan anjuran tersebut, akan tetapi tak jarang juga dari mereka yang melanggar. Masih banyak orang yang menganggap remeh virus corona ini, sehingga banyak orang yang masih nongkrong di kafe, berbelanja di mall, makan di rumah makan atau restoran, dan berkeliaran di luar tanpa menggunakan masker. Padahal, pemerintah telah menganjurkan untuk menggunakan masker sebagai bentuk kehati-hatian kita terhadap virus corona. Selain itu, masalah-masalah baru mulai bermunculan. Hilangnya rasa empati dan semakin tingginya ego manusia mulai terlihat. Tak sedikit orang yang membenci keadaan seperti ini, membenci munculnya virus corona. Hingga mereka tak sadar, ketakutan dan kebencian mereka terlampiaskan kepada sesamanya. Banyak kasus-kasus penolakan yang muncul sejak corona muncul. Dari penolakan proses pemakaman mayat, hingga penolakan warga ODP, serta perawat dan dokter yang bekerja di rumah sakit. Hal ini dilakukan warga tanpa ada rasa belas kasih. Mereka mengusir ambulan yang datang untuk menguburkan mayat orang yang sebelumnya terjangkit virus corona. Padahal mereka telah mengikuti protokol keamanan pemakaman. Mereka juga mengucilkan serta mengusir warga ODP yang sedang dirawat di rumah, serta perawat dan dokter yang ikut menangani pandemi ini dengan kedok. Keberadaan mereka meresahkan kami. Bahkan, mereka mengancam akan menggerebek rumah mereka apabila warga tersebut tidak mau keluar dari lingkungan mereka. Hal ini pun terkadang memunculkan pertengkaran dalam rumah tangga dan memunculkan kesedihan yang mendalam. Ada beberapa perawat yang juga diusir dari kos tempat ia tinggal karena ia ikut menangani pandemi ini di rumah sakit. Betapa mirisnya melihat kondisi seperti ini di kondisi yang juga tidak menyenangkan.
Kami sebagai generasi milenial geram serta miris melihat masalah-masalah yang ada dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami geram melihat orang-orang yang dengan santainya berjalan-jalan di mal, nongkrong, bahkan mereka tidak menjaga etika dalam batuk dan bersin di tempat umum. Di saat semua orang panik dan ketakutan, gencar dalam melindungi diri, mereka malah menjadi tokoh yang berpotensi menyebarkan virus. Miris pula kami melihat perilaku orang-orang yang mengusir dan mengucilkan ODP serta perawat. Memang, menjaga jarak itu dibutuhkan untuk saat ini. Akan tetapi, bukan berarti kita seenaknya mengusir mereka seperti itu. Mereka, para ODP, membutuhkan dukungan dan support kita untuk sembuh dan bangkit dari keterpurukannya. Para perawat dan dokter, mereka adalah pahlawan kita. Mereka ada di barisan paling depan berjuang mati-matian dalam menangani pandemi ini. Apakah kalian tega melakukan hal tersebut? Bagaimana jika ada di posisi mereka? Bagaimana jika kalian terjangkit virus corona? Kalian akan membutuhkan siapa? Janganlah kita seperti itu. Jenazah tentu saja telah memenuhi standar operasional prosedur atau SOP dalam melakukan pemakaman. Selain mereka dikafani dan dibersihkan, mereka juga dilapisi oleh kantong khusus sebanyak 3-4 lapis untuk menghindari penyebaran virus. Bahkan keluarga korban tidak diizinkan untuk menjenguk atau melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Apakah kalian tega mengusir dan menolak proses pemakaman jenazah tersebut? Mereka, ODP, PDP, merupakan korban dari pandemi ini. Kita seharusnya memberikan support atau dukungan kepada mereka. Mari bantu mereka mengisolasi diri di rumah. Bantu mereka dalam memenuhi suplai yang mereka butuhkan agar mereka tidak keluar rumah. Lebih baik mereka tetap ada di rumah dan kita yang keluar daripada mereka yang keluar dan kita tertular. Social distance memang perlu, tapi rasa kemanusiaan kita harus tetap terjaga.